Anak atau si buah hati adalah hal yang sangat didambakan oleh setiap pasangan suami istri. Berbagai cara pengobatan mungkin sudah dilakukan para pasangan suami istri untuk memperoleh si buah hati. Mulai dari pengobatan secara medis maupun alternatif. Tetapi dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun hingga belasan tahun, si buah hati tak kunjung hadir. Bagi pasangan suami istri yang ingin atau mendambakan momongan atau si buah hati, kini tidak perlu cemas atau khawatir. Silahkan pasangan suami istri untuk memeriksakan diri ke laboratorium untuk uji torch, toksoplasma, rubella, CMV, dan herpes. Kemungkinan besar pasangan suami istri tersebut mengidap penyakit torch, di mana torch dapat mengakibatkan sulit hamil, gagal hamil, keguguran, janin tidak berkembang, dan menyerang syaraf mata, otak, dan gerak. Torch dapat menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun wanita, tua maupun muda, bahkan bayi sekalipun. Bagi penderita penyakit torch, toksoplasma, rubella, CMV, dan herpes, tidak perlu cemas. Saat ini telah hadir Klinik Aquatreat Terapi Indonesia. Torch dapat disembuhkan. Nama saya Atun Martuti, kami menikah tahun 2005 dengan suami saya Muhammad Isnaini. Awal menikah 2005, akhir 2005 saya hamil, kemudian keguguran. Setelah itu kami menunggu sampai tahun 2011, belum hamil-hamil lagi. Kemudian September 2011, setelah 4 bulan mengikuti pengobatan di Pak Juanda, akhirnya saya hamil dan anak saya lahir pada tanggal 4 Juni 2012. Setelah 6 tahun menikah, kami sudah berusaha kemana-mana untuk bisa punya momongan, ke dokter ahli kandungan, kemudian ke pijat alternatif, kemudian ke pengobatan herbal dan sebagainya. Tapi akhirnya setelah bertemu dengan Pak Juanda, baru kami berhasil bisa hamil. Sebelumnya kan saya pernah nonton di televisi ya tentang pengobatan Pak Juanda. Kemudian di situ saya melihat pengobatan Pak Juanda itu salah satunya adalah karena terinfeksi oleh virus. Jadi sebelum ke Pak Juanda saya sudah ke laborat dulu untuk melakukan tes darah. Setelah itu, setelah tahu bahwa saya menderita positif rubella dan CMV, kemudian saya bawa ke Pak Juanda. Setelah itu konsultasi dan melakukan pengobatan. Kalau pengobatan biasanya di sini dievaluasi 3 bulan pertama, kemudian dicek lab lagi ada perubahan atau tidak. Kalau kira-kira sudah dinilai aman untuk hamil, kadarnya sudah di bawah 5, itu sudah boleh hamil. Tapi karena belum negatif, jadi masih diteruskan sampai 6 bulan. Kalau misalnya hamil, itu diteruskan sampai anak lahir. Jadi kemarin saya setelah 4 bulan melakukan pengobatan, hamil, kemudian saya teruskan sampai anak saya lahir. Jadi kira-kira 13 bulan lah sampai lahir. Itu sebagai pencegahan supaya anak saya juga tidak terkena gitu. Ya, kami tentu saja bersyukur sekali atas kelahiran anak pertama kami, dan alhamdulillah lahir dengan sehat dan selamat. Karena kalau melihat dari cerita-cerita dan juga buku-buku yang saya baca, kalau yang terinfeksi oleh rubella itu kan anaknya kan sering ada kelainan-kelainan mungkin fisik atau mungkin mentalnya, dan alhamdulillah setelah melewati pengobatan dan alhamdulillah bisa lahir. Alhamdulillah anak saya lahir dengan sempurna. Saya ingin mengajak mungkin keluarga-keluarga yang lain yang mungkin belum punya momongan untuk tidak berkecil hati, bahwa memang anak adalah anugerah dari Tuhan. Tidak bisa diminta, tapi juga tidak bisa ditolak.
Jadi jangan pernah putus asa. Ya, barangkali ketika kita punya usaha, kita berjuang, Tuhan memberi kita kesempatan untuk bisa bersyukur atas anugerah sekecil apapun. Jadi ketika saya berjuang selama sekian tahun, Tuhan memberi saya pelajaran supaya saya pandai menjadi hamba yang pandai bersyukur. Itu saja. Dan saya berharap keluarga-keluarga Indonesia yang lain jangan pernah putus asa. Mungkin hanya belum bertemu dengan jalannya saja gitu ya. Setiap pengobatan dimanapun juga, itu kalau sudah ketemu dengan akar masalahnya, kita akan tahu solusi apa yang bisa kita lakukan. Jadi selama sekian tahun saya berusaha, Tuhan belum memberikan jalan kepada saya. Mungkin karena saya belum tahu akar masalahnya apa, sehingga saya juga nggak tahu harus berobat kemana gitu. Jadi setelah saya tahu akar masalahnya ini, kemudian ada solusi yang diberikan oleh Pak Juanda, alhamdulillah berhasil juga. Jadi saya mengajak kawan-kawan saya yang lain untuk jangan pernah berputus asa, terus berjuang. Dan jika saatnya tiba, kebahagiaan itu akan datang juga gitu. Ya.